Pada hari Minggu Pekan Paskah yang keempat dan sekaligus juga sebagai hari Minggu panggilan sedunia, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Kalau minggu-minggu yang lalu dia menyatakan diri sebagai roti hidup atau roti yang hidup. Sekarang dia menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Tentu ini yang diajarkan Yesus, dia mengerti tentang bahasa simbolisme atau bahasa gambaran, ya. Karena dunia orang Yahudi pada waktu itu kebanyakan mereka banyak yang mempunyai ternak, binatang gembalaan supaya mereka mudah. Ya. Seperti halnya kalau saya bicara atau berkhotbah di pedesaan, ya orang desa akan mudah menangkap karena mereka masih hidup ya beternak, pasti tahu itu gembala, domba, kambing, macam nggak asing. Tapi kalau di kota susah anak-anak sekarang. Apa itu gembala? Kalau di anak-anak yang sudah mengenal peradaban atau teknologi yang tinggi, lebih baik saya mengumpamakan diri atau menceritakan tentang apa itu Yesus yang menjadi tokoh-tokoh jagoan gitu. Misalnya Yesus adalah jagoan neon. Nah, misalnya gitu. Anak-anak akan lebih ngerti, ya. Tapi kalau anak kota, Yesus gembala yang baik. Apa ini mereka? Di kota sendiri juga sudah jarang orang yang bercocok tanam atau bertani atau hidupnya menggembala dari ternak-ternak itu hampir tidak dijumpai di kota ini. Berjumpa dengan seorang gembala yang ngangon, ya bahasa Jawa, angon sapi, angon wedhus, ya sengon, ya itu gampang, ya anak sekarang nggak ngerti, ya kecuali yang di film-film itu, ya tokoh-tokoh seperti itu, ya. Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Mengapa? Karena orang-orang dahulu, terutama para pemimpin jemaat, itu tidak ada yang baik, tidak ada yang genah. Palsu mereka. Karena mereka tidak mau menjaga, melindungi ya, umatnya, umat Allah ini, ya tidak mau. Mereka hanya mikir dirinya sendiri. Ya. Pengikut Musa sebelum Yesus, ya ada banyak gembala, Daud dan lain sebagainya. Ya. Kecuali kalau dulu gembala-gembala atau pemimpin jemaat yang dipercaya Tuhan itu baik-baik, pasti Yesus akan mengatakan, akulah gembala yang terbaik. Karena sudah ada yang baik-baik, ya dia mesti harus yang Tapi ya yang paling minim baik aja enggak ketemu. Ya sudah, cukup aja dia bilang, akulah gembala yang baik. Cukup, apain sampai ya. Kecuali ada yang baik-baik. Karena para pemimpin dulu benar-benar itu jahat, ya. Tidak mau menggiring, tidak mau membenarkan, ya.
tapi hanya mikir dirinya sendiri. Karena itu Injil hari ini memperdengarkan kepada kita sekali lagi betapa Yesus sebagai gembala yang baik sangat dan sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi domba-dombanya yang adalah milik kepunyaan Bapaknya. Dia menunjukkan diri mengenal mereka, memberikan hidup kekal, menjaga, melindungi dari binatang-binatang buas, memberi makan, minum, supaya mereka tidak kelaparan. Mereka merasa aman, berada dekat gembalanya, melindungi, menjaga, dan domba-dombanya supaya tidak ada yang binasa selama-lamanya. Maka sang gembala ini harus mempertaruhkan segala yang dia miliki. Dia tidak takut susah ketika dombanya terancam. Tapi kalau sekarang, domba-domba yang tidak baik, gembala-gembala yang tidak baik pasti tidak mau. Gembala-gembala yang baik menelantarkan. Bahkan kalau ada yang hilang, gak popo, hilang sitok, ijek duwe akeh gitu. Ya. Satu misalnya ada yang meninggalkan, Gereja Katolik meninggalkan iman akan Yesus, jiarno ra wis sitok-tok ae. Yen dirasakno itu. Tapi Yesus bukan tipikal orang macam begini. Sejengkel-jengkelnya dia tetap mencari. Sering kita mendengar ada orang punya 100 ekor domba, hilang satu. Dicari sampai ketemu. Kalau sudah ketemu apa? Dipanggul, ya. Lalu bersukacita. Kene jiarno ra wis, salahe dhewe. Ketika dombanya itu tersandung atau kapok kon saiki no. Ya. Ini gembala yang tidak dikehendaki. Karena itu dia berani mengedepankan akulah gembala yang baik. Semua menunjuk kepada dia, gembala itu. Bahkan ketika gembala itu mengalami penganiayaan, dia meskipun dia punya semua, bisa melawan itu dia. Orang dia punya kuasa apapun surga dan bumi, tapi justru dia melorot malah menjadikan dirinya anak domba. Masih lumayan kita loh. Kita disebut apa? Domba. Tapi Yesus menyebut dirinya anak domba, lebih rendah. Lo itu lo Tuhanmu seperti itu. Anak domba itu rak basa Jawane cempe. Ya. Cempe iku nek dipangan enak disate timbang dombane ya. Kalau cari sate kambing itu yang umur 3 sampai 6 bulan, enake nemen. Nek gak percaya jaen aku, engko ora ngono. Tapi nek dombane wis apa wedhuse tuwek alot ya. Tapi kalau ini ya domba seolah-olah dia ketika disembelih ya dia hanya mengembik aja bisanya, tidak ada perlawanan. Tapi kalau domba atau wedhus kambing yang gede, kadang-kadang kakinya nendang-nendang. Ini anak domba, dia hanya diem, dibawa ke tempat pembantaian, dia hanya bisa mengembik, ya, meh ngono tok, ya. Apa bedanya domba kambing atau domba dulu sama sekarang?
Apa bedanya? Atau kalau domba dulu itu disembelih dia bilang emek gitu. Kalau domba sekarang disembelih dia bilang apa? Heboh, kata Mandra di iklan itu loh ya. Begitu bilangnya ya, beda ya. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana Yesus membuktikan janjinya ini pada zaman kita? Dia mengatakan itu dulu kala ketika mereka yang harusnya disebut gembala-gembala, para pemimpin agama, ya, ahli-ahli Taurat, ya, bahkan nabi-nabi Musa dan lain sebagainya, ya, bagaimana melindungi, ya. Tapi pada zaman ini bagaimana Yesus mau membuktikan janjinya ini pada kita domba-dombanya yang modern ini? Artinya domba-dombanya Yesus sekarang ini apa itu rewel, suka berulah, wis gampangane ngono lho ya. Berulah itu bukan berulah yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa dan bahkan membahayakan dirinya. Apakah Yesus memenuhinya? Apakah dia melindungi dombanya atau umatnya di zaman sekarang ini yang mungkin pasti ada penindasan dan ada apa itu ditekan itu apa namanya, pressure ya, di pressure untuk meninggalkan imannya seperti yang terjadi di negeri Konoha. Tahu nggak negeri Konoha? Hah? Nggak ngerti? Ya Konoha itu ya negeri kita ini Konoha. Ya, yang minoritas ini Kristen-Kristen atau apapun lah di luar yang mayoritas seringkali mendapat tekanan-tekanan iman. Tempat ibadahnya dibuang. Tahu dibuang? Dibakar, dibuang iki ya. Lalu mereka mau ibadah dilarang, ya atau ya. Di mana itu? Di negeri Konoha. Aku seisin mau nyebut Indonesia itu nek dirungokno negara liya. Loh, negaramu koyo ngono ya. Sementara di negeri-negeri yang mungkin kita katakan negeri apa itu ateis lah ya, atau kafir gitu, dibiarkan mereka mau sembahyang. Tapi di negeri yang aneh ini ya enggak terjadi seperti itu. Orang mengungkapkan imannya saja, waduh, kadang-kadang itu diancam-ancam. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak enek lerene. Aku kadang mikir kok gak kesel ya ngono. Kapan kesele gitu loh ya. Kayak semacam apa itu diturunkan turun temurun. Kok gak tahu kesel itu kena opo gitu loh. Saya kadang-kadang itu berpikir ini gimana ini. Ojo-ojo para gembalanya mereka itu ya gak genah itu ngajari, gak genah. Tahu gak genah? Tapi nanti kalau sudah menderita ya malah didadekno tameng. Domba-dombanya harusnya yang jadi tameng kalau dalam keadaan bahaya siapa? Dombanya atau gembalanya? Ya gembala lah. Iki dombane sing kongkon maju ning ngarep, dhek ning ndi melayu. Tapi nek berkuar-kuar, kayak sekti-sekti gitu loh. Tapi diparani tenanan,
mengkeret, lari. Ya. Walau ngobarkan pewerang itu, lihat ah, sampai kayak gitu, antusias sampai keluar semua sungutnya, antenanya keluar semua. Tapi ketika ditantang, ya wis nek ngono kon budal ning kono, budal jihad, meneng, melayu. Gak ada omongnya, mulai fitnah-fitnah. Iki model kehidupan apa begini ini? Karena itu Yesus menguatkan mereka yang terpanggil menjadi gembala dan domba. Jangan malah dombanya itu musuhi gembalanya. Ya, daripada mbok rasani dongakno. Yo milih ngrasani apa ndongakno. Ya, wis nek kamu ndak suka, entuk gak wis nek gak gelem ndongakno, entuk gak anakmu dadi gembala. Dadi pastor. Ojo Romo iku anakku paling ganteng kok. Emang Yesus mbok kei sing paling elek. Ayo. Ya, sering kan orang tua begitu. Ini minggu panggilan loh. Oh, jangan Romo, jangan yang itu Romo, terus sing di iki ae Romo sing bisu. Sing bisu dikekno. Untuk Tuhan diberikan yang terjelek, tapi kalau dia minta yang terbaik. Itu loh ya. Harusnya coba kasihkan tuh ya Romo, saya dengan rela hati, senang hati gitu ya, berikan asal Tuhan bener-bener mau pakai dia Romo ya, didikan ya, ojo ajari oleh wis omben mbah piye carane kudu dadi anggota DPR. Iya, anggota DPR. Anggota DPR malah jadi domba yang merosal nanti. Yang akhirnya apa? Ngentit duwike wong. Ayo. Ya, engko nek wis kecekel reno-reno. Jarang sih saya dengar kalau jadi Romo ngentit duwike umat itu. Barang. Apalagi soal 10% enak, aku gak enek persenane. Dikai syukur, ora ya syukur alhamdulillah. Ora dikai terus iya kebangetan ngono ae. Susah-susah. Ndak artinya kita tidak terikat begitu-begitu. Ya, ngapain kita itu menyelamatkan jiwa, bukan menyelamatkan kefisikan orang, kejasmanian orang. Enggak. Ya, jiwanya yang diselamatkan. Ya. Kadang-kadang sering bukan kadang-kadang sering. Kalau ada orang minta minyak suci gitu, entah malam jam berapa berangkat. Ini Romo, enggak usah Bu. Jangan Romo, sudahlah ini. Enggak usah Bu. Nanti pelayananku jadi sia-sia nek mbok hargai kayak gini. Bukan aku menghina. Enggak, ya sudah. Ini tanggung jawab. Tapi kan Romo sudah malam-malam sekali. Ya kalau kan enggak mau ya enggak usah jadi Romo. Saya jawabnya gini. Untuk itulah Bu, aku dipanggil jadi pastor. Bukan jadi orang yang malah membebani umatnya. Kecuali Anda bersyukur, oke lah. Tapi kalau mereka sedang sakit, mereka sedang berduka, mentolo tah. Atiku lo gak mentolo. Iya, bener. Bukan saya mencari pencitraan, enggak, memang di seminari dididik gitu kok saya kok. Enggak dididik untuk ngitung-ngitung, wah engko kira-kira untuk semene ya. Makanya berangkat semangat terus. Tapi nek gak enek apa-apa nih, aras-arasen toh kadang dipertanyakan.
Mana itu jiwa kegembalaanmu? Bapak Suci itu baru meninggal. Cuma punya piro ketika meninggal? Ya, $100. Hele, $100 itu piro sih? $1 juta piro itu? Uangnya itu loh. Enggak kayak pemimpin-pemimpin sekarang. Duit em-eman. Sak ember, rong ember. Ya. Iya itu ya. Bener itu, enggak bohong. Ada seorang Katolik yang keluarganya Kristen-Kristen banyak jadi pendeta. Aku diceritani waktu saya kunjung itu. Saya ditawari kakak saya, Romo. Kowe nek kepengin urip enak, gak kakean kerja jasmani ngene iku bisnis. Dadi yo pendeta, maaf. Ya cerita loh, bukan saya menghina. Dia cerita sendiri, enak jadi pendeta iku. Dapat 10%-nya. Mek dodolan ayat. Ya. Ayatnya dipelintir-pelintir, diputer-puter kayak es puter ya. Ya itu memang benar demikian ya. Saudara-saudara, bagaimanakah gembala yang baik melindungi umatnya? Yesus melindungi umatnya ketika sedang ditindas seperti ini ya. Injil ini benar-benar menjadi suatu ujian iman bagi kita, bagi gereja, bagi saya sebagai gembala dan bagi Anda sebagai domba penggembalaan. Harus menjadi tantangan. Apakah kita tetap percaya ya, dan menyerahkan diri kita kepadanya? Kita pasti akan memperoleh hidup kekal seperti yang dijanjikannya. Hidup kekalnya kapan? Bukan ketika engkau hidup. Kalau engkau sudah hidup, ngapain diberi hidup kekal? Berarti kau harus apa? Harus apa? Supaya diberi hidup kekal. Harus? Gak wani jawab. Harus mati. Jadi mati itu jangan menjadi fobia yang menakutkan. Ya orang kok iso wedi mati lho, padahal jelas somben yo matilah dia. Gak usah somben. Esok yo iso. Jadi mati itu jadikan bagian dari hidupmu. Oh malah wedi. Kayak perminyakan, moh aja sik Romo, aku jegong kepengin mati. Lu emang perminyakan buat kamu cepat mati. Orang pada tidak berani itu loh, ya aneh bagi saya. Mau tadi dikatakan kayak Petrus, terus kalau kamu tidak mau menderita, saya cuci kakimu, engkau tidak bisa ambil bagian dalam kemuliaanku. Orang Katolik nek wedi mati, jangan harap dia dapat ikut ambil bagian dalam kemuliaan dia. Ya kok harus mati supaya hidup kekal? Dia memang dibunuh. Dia memang telah mati. Tetapi dia hidup kembali dan tidak pernah akan mati. Tuh Yesusmu aja mau mati kok. Kau enggak mau, emang siapa engkau ini? Hah? Emang kau punya hidup kekal? Besok Senin Kemis saya wedi ngono lho ya. Iku Senin Kemis ambekane. Itu tanda kau enggak punya hidup kekal. Ini loh ada orang yang beri jaminan. Ya. Jaminannya nanti kamu kudu harus mati dulu. Ya, maka saya ajarkan, ya, jangan pernah takut mati. Dan terus selama hidup ngapain Romo? Lakukan yang baik. Nah, sambil menanti iman
kepada dia yang akan menjanjikannya. Jadi selama belum mati jangan banyak berbuat kejahatan. Banyaklah berbuat kebaikan. Nek disakiti kudu gelem apa? Nah, tahu disakiti enggak? Iya Romo bolak-balik, gelem ngampuni nehi Romo. Bagaimana kita itu ya? Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa hubungannya dengan hari Minggu panggilan pada hari ini? Ini Minggu panggilan loh ya. Sudahkah engkau ajak anak-anakmu, terutama yang laki-laki ini atau perempuan nggak apa-apalah jadi suster. Jangan ajari besok kalau besar jadi apa? Presiden. Pokoknya jadi presiden malah ditakoki ijazahmu palsu apa asli ya. Ciloko wis dadi pastor gak enek sing nakoki ijazahmu asli apa ora. Ijazahku TK lho sampai lulus S1. Ilang kabeh aku lali ndosok. Gara-gara pindah rene ketelingsut. Tak takono, "Mah, ijazahku mana?" Takono adikmu biasanya sing nyimpen-nyimpen dokumen-dokumen keluarga. "Dek, iku ndi ijazahku?" "Ora enek Mas, lho tak dosok endi?" Wah, aku nek metu Romo cilaka tenan iki, bener iki. Soale engko aku nek ape kerja wis umure tuwek. Gak enek sing gelem mesti takok ijazahmu ndi. Mate aku ilang, aku lali ndosok lho. Tapi gak enek sih umat sing takok jajal nek Romo S1 ndi ijazahe? Asli apa ora? Ora enek. Uskupku ya ora tau takok ijazahmu asli apa ora tong. Ya enggak ada. Enggak ada ya. Gak punya saya, bener-bener sungguh. Gak ada. Saya lupa. Padahal ada ijazah TK seingat saya. TK, SD, SMP, SMA. Terus kuliah di seminari di Malang itu, aku yo diwisuda lho. Mbok kira enggak ngono ta? Warek saiki TK yo diwisuda kok aku gak diwisuda. Apa itu sekarang nih kaitannya dengan panggilan hari ini? Dorong-dorong tuh anak-anakmu. Mlebu seminari ya. Gak gelem iku duduk, gak usah merasa berdosa. Pokoknya kan wis dikenal no. Ibu seminari kono lho, Bapak tak berdoa. Gak enek sing iso nyenengno atine Bapak mbek Ibu nek kowe dadi Romo, nek dadi dokter wis biasa. Dadi guru alah tering telecek ya. Dadi Romo langka. Ya kan, nah itu kaitannya sekarang lu dorong-dorong anak-anakmu itu mes dinar iki sregep-sregep tapi mau jadi Romo malah milih jadi apa YouTuber. aduh ini apa sopo sing ngajari karena sering mbok kasih handphone. Aku makanya pengennya jadi YouTuber. Wah, engkau malah diuber-uber. Ya, saudara-saudara terkasih, Injil ini adalah suatu cerminan. Tahu cermin? Cermin itu kaca. Ibu-ibu itu biasanya hobi. Dompet itu mesti gak tahu kecer. Cermin, kaca, ambekan sisir. Ya engko mlebu ning gereja sing digoleki apa kaca wis ta. Ke belakang sakjane ya gak nguyuh, tapi golek cermin, sungguhan itu. Emang Yesus mau mbok kasih apa? Ya. Ini yang sering kali terjadi ya. Ini cerminan Injil hari ini bagi para ya terutama saya pelayan jemaat harus rendah hati. Kalau Anda cerminannya sebagai domba, jadilah domba yang baik. Ngikuti gembalamu.
Ojo mlaku saenakmu dhewe menggok ngiwa menggok nengen. Iku kan terjadi. Oh gereja iki aku gak dapet apa-apa, gereja kono. Ning kono padha ae gereja kono, kono mubeng-mubeng ngelu dhewe nggo sirahmu. Ya, ini mana kesetiaanmu? Ya, dombamu, gembalamu sudah seperti itu ya. Yuk korbankan loh semua itu. Ya, sungguhan itu. Tapi tidak ada yang lebih membahagiakan. Ya. Mamaku sendiri ngomong gitu, tapi nggak berani ngomong di hadapanku. Ngomongnya mbek tonggone, ya. Kan mamaku ku wis tuwek entah gawene jek ngrumpi ya mbek tonggone. Padha tuweke ngrumpine. Aku paling seneng iku anakku. Loh, anak sing dadi dokter ngono. Halah biasa jarene gitu. Saya nggak dengar sendiri, tetangga yang kasih cerita ya. Anak sing ekonomi ngono pegawai bank. Biasa iku. Guru akeh ning kene aku dhisik ya guru, tapi anakku siji kono lho Surabaya iku lho. Dadi rama. Ya. Satu kebanggaan itu nggak ada yang lebih membahagiakan orang tuamu kecuali loh tapi anakku sing kono murtad. Aduh, mengerikan itu, menyakitkan orang tuanya ya anak-anak muda. Jok gaene murtad, jok murtad. Ya, rajin wis dinare gede-gede murtad. Ya, murtad dadi mualaf. Ya, rugi bener rugi. Itu Tuhan gembala sing kaya ngene iki. Wah rugi nek mbok tinggalno. Iya bener. Ya. Bukan soal finansial. Tapi sapa sing jamin kowe sampe nek mati engke hidup kekal. Maka setia saja lah meskipun keadaan tidak mengenakan. Barangkali ikut Yesus itu bukan sikonmu yang dirubah, sikone ya padha-padha ae, malah lebih menderita. Tetapi ketika engkau setia, bukan sikonnya yang diubah, tapi apa? Hatimu yang diubah. Lebih mudah mengubah sikon atau hati orang? Lebih mudah untuk mengubah sikon. Ya, tapi mengubah hati, aduh setengah mati. Hati nek wis kaya watu iku kaya apa? Gelem ta ngampuni, plengosi yo ngono gampang. Tapi nek ngene sithik, angel. Tapi nek sik ditambahi lambene mencep. Kon merot gak iso balik ngene terus gelem kon kapok kon. Ya. Nah itu yang terjadi saudara-saudara yang terkasih. Memang hanya Kristus yang dapat memberikan hidup kekal bagi domba-dombanya. Tetapi apakah Kristus yang selalu diwartakan sehingga umat makin percaya kepadanya dan mau mendengarkan suaranya? Ya. Suara gembalanya mau didengar enggak? Apakah mereka juga mengenal orang-orang yang diberikan Kristus kepada mereka dan lebih-lebih apakah berani mengambil risiko kehilangan waktunya, kesenangannya? Kadang-kadang sudah capek begitu ya malam-malam delok-delok apalah hiburan sedilu, apalah bal-balan atau iku lho wong rong apa motor GP kepengen kadang baru dibuka ring Romo bisa datang ke rumah sakit ini Romo mosok aku muni aku lho gak tau ndelok motor GP ndelok sedelok ae wis mbok opiak-opiak gak enek seneng gak seneng selehno budal mau apa lagi
kehilangan waktu, kesenangan, hobinya, ya. Nek romone ku lagi leren titik ku ojo digoleki ae lah. Tak sediluk lah aku tak merem 5 menit, 10 menit. Ya. Golek ya ngono gak memang dasar romone ku gengsian. Nek nemoni wong-wong ini iki gak gelem sapa sing gak gelem, kesel kadang, capek. 24 jam loh ya. Handphone kadang ndak tak matikan gara-gara wedi nek engko enek sing jaluk perminyakan. Sementara dombane ngorok kabeh ger. Gembalane kon titik-titik ndelok. Karena memang saya ndak suka saya bunyikan keras-keras. Ngageti engko malah ya. Ya sudah sak cukupnya dilihat kadang-kadang ya kurang tidur kadang-kadang ya, seringnya begitu saudara-saudara. Ini loh kalau kamu ingin ngerti ya kalau boleh share kamu mendengarkan kehidupan gembala-gembala itu seperti itu. Katolik loh yo, di luar Katolik aku nggak tahu ya, yang saya tahu Katolik romo-romone itu ya. Wah, soro ya Romo. Wah, makin Romo saya makin kuat apa? Gak ngentukno anakku dadi Romo. Aduh, mentoloni ku lho ya. Kok bisa persembahkan anakmu untuk Tuhanmu yang telah ya menebus dosa-dosamu ya. Apakah sungguh-sungguh saudara-saudara kita berani mengambil resiko untuk hal-hal itu ya, bahkan keamanan hidup kita demi keselamatan ya domba-dombanya yang sedang terancam. Kita tidak pernah boleh putus asa sekiranya kenyataan tidak selalu seperti yang kita lihat ya. Seluruh gereja hari ini saya ajak untuk berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan berkenan mengirimkan gembala-gembala yang selalu siap mewartakan Kristus, sang kehidupan kekal, dan berani menyerahkan hidupnya bagi sesamanya. Dunia sungguh membutuhkan orang-orang semacam ini. Ketika asap putih mengepul tanggal 8 Mei ya, mungkin gereja bersorak, dunia bersorak, tapi sementara di sebuah kapel kecil seorang pria yang sudah usia digolongkan tua berdoa kepada Yesus, Yesus, mengapa aku bukan yang lain? Tetapi aku percaya bahwa Engkau akan memberi kekuatan kepadaku untuk memanggul salib demi keselamatan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kehidupan kekal. Lalu dia melangkah ke depan, yang kita terima gembala kita Paus Leo ke-14. Maka mari kita banyak berdoa untuk para gembala kita, Bapak Sri Paus, para uskup, kardinal, dan juga imam-imam kita, supaya Yesus semakin memberikan kepada kita gembala-gembala yang baik dan berkualitas yang siap memberikan hidupnya bagi domba-domba gembalaannya. Tuhan semakin menambah gembala-gembala kita lewat anak-anak kita sekalian di minggu panggilan sedunia ini, sehingga banyak anak-anak muda kita yang terpanggil
di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita menanggapi kebenaran